Momentum bulan suci Ramadan pernah menjadi lahan emas untuk pelaku bisnis rekaman mendulang uang. Namun harus diakui, semakin tahun pamor lagu religi malah semakin redup. Entah karena formula yang dipakai itu-itu saja, atau memang kadar religiusitas di media kini sudah semakin menjadi-jadi. Berikut album religi dengan catatan kesuksesan. Gigi, album Raihlah Kemenangan 2004. Jalan sukses Gigi tak hanya dari fenomena lagu Janji, Jomblo, dan 11 Januari. Keputusan merilis album Raihlah Kemenangan bareng Sony Music tak akan pernah disesali. Laku lebih dari 200.000 kopi, sejumlah nomor jadul yang dikemas ulang sekali lagi menjadi hits. Arman Maulana dan kawan-kawan dengan anggun melantun Raihlah Kemenangan yang meletup-letup. Di sisi lain, ada akhirnya di mana suara Arman dikawani petikan gitar terdengar begitu kontemplatif. Hal yang menarik adalah tidak kesemuanya member Gigi adalah Muslim. Dewa Bujana adalah seorang Hindu. Namun ia sukses mengkomposisi lagu-lagu religi menjadi enak didengar dan masih kerap kita nikmati hingga sekarang. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Opik, album Istighfar 2005. Tak ada yang berani melawan album soundtrack Alexandria milik Future Fan yang terjual 1 juta kopi lebih di pasar. Saingan yang jadi kuda hitam justru datang dari genre religi. Album Istighfar dari Opik yang dirilis Februari 2005 ujuk-ujuk laris manis. Pemicunya lagu Tombo Ati yang jadi lagu penutup. Popularitasnya melampaui Astagfirullah yang jadi single perdana. Menurut data dari Aquarius Musikindo, album ini terjual 1 juta kaset lebih. Sebagai penyanyi religi yang konsisten berkarya sejak 2005, ia ternyata mempunyai resep rahasia dalam berkarya. Rahasia pertama seorang Opik dalam menulis lagu adalah dia memposisikan diri sebagai manusia seutuhnya, yakni manusia yang bersaksi kepada alam, cinta kepada dirinya sendiri tentang keagungan Tuhannya. Hal kedua yang menjadi kunciannya dalam menciptakan ratusan lagu religi adalah dia selalu ingin menyampaikan kabar gembira lewat lirik-liriknya. Ketiga, sebagai seorang musisi, membaca adalah cara paling ampuh untuk memperbanyak kosakata maupun inspirasi. Kitab-kitab puisi Islam kuno menjadi pilihan Opik untuk memperdalam kesastraannya. Bagi Opik, menulis lagu dan bernyanyi tidak bisa dilakukan hanya sekedar saja. Untuk itu, Opik selalu menganggap kalau dirinya adalah orang biasa dan lagu-lagunya sebetulnya adalah pesan untuk dirinya sendiri. Sama-sama yuk. Tombo ati iku limo perkara kabeh bisa maca Quran lan menangi. Ungu, album Surgamu 2006. Sejak album Istighfar milik Opik meledak, sejumlah band rajin merilis album religi jelang Ramadan. Ungu salah satu yang ketiban sukses lewat Surgamu. Album ini berisi 5 lagu baru plus 5 versi karaoke. Surgamu melahirkan hits besar Andai Ku Tahu, susunan melodi yang enak didengar, lirik syarat perenungan, plus penghayatan prasa adalah kunci kesuksesan album ini. Kapan tiba ajalku, izinkan aku. Apa? Menurut pengamatan IPM, selain album-album tadi, ada beberapa lagu justru mampu melampaui sekat batas waktu maupun kelompok pendengarnya. Lagu-lagu ini beberapa mungkin tidak diniatkan sebagai lagu religi, namun syair-syairnya justru mampu menyampaikan nilai-nilai universal agama seperti kebaikan dan cinta kasih pada sesama. Berikut diantaranya. Bimbo, Tuhan. Bagi IPM, lagu ini adalah format terbaik lagu religi. Lagu ini relevan untuk siapapun selama ia percaya Tuhan tanpa melihat latar belakang keyakinan. Krise, Damai Bersamamu. Lirik lagu ini berupa ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan lewat bahasa yang paling tulus, yaitu penekanan kata damai tanpa mengintimidasi. Leto, Sebelum
berisi tentang kerinduan pada Sang Pencipta, penggambaran manusia yang beribadah di sepertiga malam terakhir sebelum fajar. Efek rumah kaca, debu-debu beterbangan. Lebih tepatnya lagu ini menjadi pengingat adanya hari akhir, atmosfer dingin, kelam namun megah secara bersamaan. Bara suara Hagia. Hagia adalah Hagia Sophia, bangunan bekas basilika, masjid, dan sekarang museum di Istanbul, Turki. Diinterpretasikan dengan baik lewat lirik yang ditulis Iga Masardi, ditutup dengan paripurna melalui penggalan doa Bapa Kami. Silaon Seven, lihat, dengar, rasakan. Silaon Seven di lagu ini mengingatkan kita bahwa selain hubungan vertikal pada Sang Pencipta, setiap agama juga mengajarkan kebaikan kepada sesama. Ahmad Dhani, Krisye, jika surga dan neraka tak pernah ada. Lirik yang cukup berat untuk dimaknai, kurang lebih berisi uji ketulisan keimanan lewat sebuah pertanyaan sederhana. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Sebenarnya, Ahmad Dhani membeli lisensi lagu yang aslinya adalah Tears Never Dry, milik penyanyi Swedia Stephen Simon. Dhani lalu mengubah liriknya dalam bahasa Indonesia. Krisye, ketika tangan dan kaki berkata. Beberapa sumber menyebut bahwa almarhum Krisye berulang kali menangis saat melakukan take vokal lagu ini. Taufik Ismail sebagai penulis lirik nyaris menyerah sebelum akhirnya menemukan penggalan surah Yasin ayat 65 saat membaca Al-Quran.